Oke. Apa coba? Dikotomi politik dan administrasi, Bu. Terus yang kedua. Prinsip-prinsip administrasi. Nah. Administrasi sebagai ilmu politik. Ya, kemudian Administrasi negara sebagai ilmu administrasi. terus Administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. yes. Itu harus cepat gitu ya. Paradigma pertama, dikotomi politik administrasi. Kedua, prinsip-prinsip administrasi. Ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik. Administrasi publik sebagai administrasi publik. Administrasi. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Itulah 5 paradigma yang sangat familiar di dalam perkembangan paradigma administrasi publik. Oke. Nah, dalam paradigma pertama, ya, dikotomi politik administrasi. Administrasi publik mencoba untuk memisahkan diri dari yang namanya politik. Administrasi publik ini lahir dari seorang bapak yang namanya politik dan ibu yang namanya ilmu administrasi. Ilmu administrasi ya ada melahirkan anak yang namanya ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi bisnis. Artinya ilmu administrasi bisnis dan ilmu administrasi publik ini beda bapak, satu ibu. Ya. Kalau administrasi bisnis itu bapaknya ilmu manajemen. Kalau administrasi publik, administrasi bisnis itu bapaknya manajemen, kemudian ibunya administrasi. Kalau administrasi publik, bapaknya ilmu politik, ibunya ilmu administrasi. Ada pemisahan fungsi politik dan fungsi administrasi dalam dikotomi administrasi publik ini. Di mana fungsi politik ini sebagai perumus kebijakan dan mengekspresikan kehendak negara yang dipegang oleh legislatif dan dibantu oleh yudikatif. Badan legislatif ini dan yudikatif ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan administrasi publik. So, administrasi publik kayaknya nggak mau dijadikan sebagai orang yang ketiga gitu, orang yang kedua gitu ya. Istilahnya itu warga negara kedua yang tidak dianggap kehadirannya. Kalaupun dianggap itu porsinya sangat kecil sekali. Ya, karena didominasi oleh fungsi politik dan yudikatif itu. Karena itu administrasi publik kok rasanya saya tidak di sini ya, tempat saya. Bukan di politik. Karena ternyata ketika saya menginjak di politik ini, mengikuti bapak ya, bapak politiknya saya tidak dianggap apa-apa. Saya masih tetap anak kecil. Kira-kira seperti itu. Kalau seandainya administrasi publik itu seorang anak gitu ya, dialognya seperti itu. Dia masih belum merasakan bahwa di situ rumahnya. Karena itu paradigma pertama ini menekankan berbicara terkait dengan logusnya. Administrasi publik masih istilahnya itu bingung dengan gonku ki saiki ndek endi sebetulnya. Posisiku itu sebetulnya di mana? Ya. Karena administrasi publik ini masih gandeng pada politik, administrasi publik waktu itu adalah masih diwarnai dengan birokrasi pemerintah. Ya. Sementara fokusnya belum terlihat jelas, belum nampak, dan istilahnya administrasi publik masih pusing memikirkan fokusnya. Karena apa? Karena tempat berdiamnya saja dia belum punya. Kira-kira seperti itu sejarah dalam paradigma administrasi publik. Terus bagaimana kelanjutannya? Dalam perjalanannya, ketika tekanan-tekanan dari politik itu semakin besar gitu, maka
di paradigma kedua, administrasi publik mencoba untuk membangun jati dirinya dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Inilah lahir dari paradigma kedua. Ternyata di politik segala permasalahan-permasalahan yang saya hadapi itu tidak banyak mendapatkan jawaban atau solusi. Saya harus mencari jati diri saya. Kira-kira mana yang bisa mendapatkan atau memberikan jawaban solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Lahirlah prinsip-prinsip administrasi. Karena itu, dalam paradigma administrasi publik ini, ya, penekanannya di paradigma kedua ini pada fokus administrasi publik, yakni prinsip-prinsip administrasi yang lebih dikenal dengan POSDECOP. Apa singkatan dari POSDECOP ini atau kepanjangan dari POSDECOP ini? Apa kira-kira? Terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting, Bu. Yes. Siapa tadi? Rita, Bu. Prita? Iya. Terima kasih, Prita. Oke. Jadi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Sementara logusnya belum juga nampak, masih kemana-mana. Ubiquitos. Ya, kadang ada di pemerintahan, juga ada di organisasi bisnis, nggak jelas. Ya, karena judulnya aja prinsip-prinsip administrasi. Bisa jadi ini di pemerintahan, bisa jadi di bisnis. Dan prinsip-prinsip administrasi publik ini bersifat universal, bisa diberlakukan atau diaplikasikan dimanapun tempat yang semua disiplin ilmu bisa membutuhkan. Ya, bisa ditempatkan di sini, diambil di manajemen, di organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, gitu ya. Yang bersifat manajemen terutama ya. Bisa ditempatkan dimanapun tempat. Karena itu lokusnya belum nampak, masih kemana-mana. Dan bersifat hampa nilai. Artinya apa? Hampa nilainya ini adalah ya nilainya itu hanya untuk ditujukan pada ilmu tersebut. Ya, hanya di prinsip-prinsip administrasi saja, hanya di administrasi. Artinya bagaimana ilmu itu menggunakan, hanya kebutuhan ilmu pengetahuan, kira-kira seperti itu hampa nilai itu. Bukan untuk kepentingan individu, pribadi, atau tujuan-tujuan tertentu. Kecuali tujuan dari ilmu tersebut. Itu yang namanya hampa nilai. Ya, dan imprasia bersifat balance ya, siapapun ya bisa melakukan. Siapapun bisa melakukan dalam proses menerapkan prinsip-prinsip administrasi tersebut. Dan tentu saja apolitis, tidak bersifat politis karena dia sudah betul-betul memisahkan diri dengan ilmu politik. Karena itu sama sekali tidak ada unsur politiknya. Itu. Nah, kemudian di tahun 1938 sampai 1947 terdapat sebuah tantangan ya. Dan menampik bahwa paradigma 1 dan 2 ini adalah mengasumsikan bahwa perumusan kebijakan publik nampak sekali ada hubungannya dengan konsepsional yang logis antara administrasi publik dan ilmu politik. Bagaimana mungkin di administrasi publik itu tidak lepas dari ilmu politik? Ternyata masih menggunakan kebijakan publik, dan kebijakan perumusan dalam perumusan kebijakan publik itu administrasi publik tidak bisa melepaskan dari yang namanya ilmu politik dan selalu bersinggungan. Itu kritik yang dilontarkan. Kalau memang administrasi publik sudah melepaskan dari politik, ya kenapa masih ada kebijakan publik di situ? Kemudian asumsi yang kedua bahwa prinsip-prinsip administrasi itu tidak berubah.
dan tidak berarti bersifat universal. Kan tadi prinsip dengan paradigma kedua ini mendeklarkan diri bahwa prinsip-prinsip administrasi yang dibawa ini bersifat universal. Akan tetapi di sini ya ada tantangan ya dari sekelompok saintis gitu yang tidak sependapat dengan paradigma yang kedua dalam administrasi publik. Ternyata prinsip-prinsip tersebut tidak berubah kok, berarti tidak universal. Dan nilai-nilainya itu nilai ekonomis dan efisien yang mendominasi alur pemikiran ini terlalu sempit. Yang semuanya itu mengacu pada satu teori yang namanya satu ilmu yang namanya manajemen dan ekonomi. Ya. Jadi efisien itu masih mendominasi ya. Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai imparsial dan universal ataupun apolitis. Jadi prinsip-prinsip yang mencoba dideklarkan itu mendeklarasi istilahnya itu dinyatakan dalam prinsip administrasi itu ditentang oleh para ahli. Ini yang namanya krisis. Ya. Ini yang namanya krisis. Dalam beberapa tahun ya, kira-kira 1927 sampai 37 10 tahun ini normal science ini. Paradigma ini normal science. Begitu kira-kira di tahun 30 sekitar 35 36 ini mengalami krisis. Ada pergolakan-pergolakan yang diantaranya ini adalah asumsi-asumsi yang mendasari ini. Oh, tidak, itu masih tetap di politik. Oh tidak, itu masih mengacu pada manajemen. Dia ada di manajemen, tidak bebas dia. Tidak ada pada lokasinya sendiri yang administrasi publik belum. Sehingga lahirlah sebuah paradigma baru yang itu di tahun 1937 itu lahir paradigma yang ketiga. Administrasi sebagai ilmu politik. Begitu mendapat tantangan ya di paradigma kedua ini dengan krisis, anomali dan krisis ini, bingung yang namanya administrasi publik ini. Karena perjalanan administrasi publik masih muda. Ya, coba kalian lihat tahun 1900 sampai 1926 di paradigma pertama. Kemudian paradigma kedua di 1927 sampai 37. Coba. Masih usia berapa tahun? 37 tahun kan masih muda sekali. Ya. Akhirnya begitu ada tantangan banyak ini ya, krisis-krisis ini, dia mencoba kembali ke bapaknya lagi. Ya juga ya, saya ini masih berbau politik karena saya kaji juga ada kebijakan publik. Berarti saya kan masih ada dalam naungan Bapak. Kembalilah dia ke ilmu politik. Ya, minta perlindungan kepada sang Bapak. Dan Bapak yang sang Bapak itu ilmunya sudah banyak dan sudah istilahnya itu familiar sekali. Di para saintis, disiplin ilmu politik itu sudah ada dan sudah settle. Nah, administrasi mencoba untuk bergabung dengan ilmu politik, administrasi publik ya, mencoba untuk bergabung dengan ilmu politik. Yang dalam bahasa kalian itu adalah pansos ya, panjat sosial. Mencoba dompleng, tapi nanti biar auranya berkibar itu ada. Pulang pada bapaknya, dan paradigma yang ketiga ini lebih menekankan pada lokusnya. Ya, yaitu apa? Birokrasi pemerintahan. Kembali lagi ke awal. Menginjak pada birokrasi pemerintahan. Sementara fokusnya belum jelas lagi. Karena masih berbaur dengan ilmu politik. Yang ada adalah teori-teori politik itu sangat mewarnai dari bagaimana perjalanan administrasi publik.
dalam setiap paradigma, kira-kira seperti itu, tidak bisa lepas. Ya, karena bersinggungan terus, bersinggungan karena ya yang namanya bapak ya ada darah gitu ya. Kemudian episode ini upaya merajut kembali hubungan yang harmonis antara si bapak dan si anak. Ya. Nah, kemudian setelah merajut hubungan yang harmonis ya, secara konsepsional gitu ya, maka administrasi publik dalam perjalanannya itu mengalami kehilangan identitas. Karena apa? Ruang lingkup dari administrasi publik itu semakin tertekan dan semakin identik dengan ilmu politik. Ya, daripada paradigma awal ini lebih kental lagi. Sampai di ilmu perbandingan administrasi publik itu sebetulnya yang ada waktu itu adalah bukan ilmu perbandingan administrasi publik, tapi ilmu perbandingan ilmu politik. Judulnya seperti itu. Saking kentalnya, nyaris tidak ada privacy, kira-kira seperti itu ya. Privacy bagaimana dia mengembangkan dirinya itu tidak ada karena berbaur semuanya dengan ilmu politik. Ya. Karena itu di tahun yang 1967 kira-kira administrasi politik ternyata juga tidak nyaman dengan kehadiran administrasi publik dan semakin hubungannya itu semakin renggang. Ya, dan administrasi publik merasa teralienasi dari induknya gitu ya, terbuang gitu ya dari induknya dan menjadi warga negara kelas 2. Ketika dia terbuang dari induknya, ya yang namanya bapak itu ya, bapaknya, kemudian administrasi publik ini mencoba ternyata saya di dalam naungan ilmu politik, begitu permasalahan-permasalahan saya yang saya hadapi itu tidak ada solusinya. Tidak bisa memberi jawaban yang namanya ilmu politik itu. Kalau seperti ini ya percuma saja. Saya harus mencari jati diri saya di paradigma yang keempat. Dia masuk dalam buayan sang ibu yang sudah lama sekali terpisahkan, yakni ilmu administrasi. Ya, bagaimanapun perjalanan panjang dia lalui berpisah dengan ibunya, namanya ibu, ya tetap membuka tangannya lebar-lebar ketika si anak pulang ke pangkuannya. Ya, dalam paradigma administrasi publik di paradigma keempat ini, administrasi publik merasa mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya ya dari seorang ibu yang namanya administrasi dan terutama dari seorang saudaranya yang lain bapak tadi yang namanya ilmu administrasi bisnis. Mendapatkan dukungan seluas-luasnya. Karena itu di paradigma yang keempat inilah administrasi publik sedikit mendapat secercah harapan, secercah sinar gitu ya, yang memfokuskan diri pada teori organisasi. Meskipun masalah lokus itu masih belum terpecahkan dengan betul, tapi sudah mulai mengarah ke lokus itu sudah mulai terlihat. Ya. Nah, kemudian ketika sudah fokusnya itu di teori organisasi gitu ya, kemudian mereka atau administrasi publik itu mencoba untuk memisahkan diri juga ya, memisahkan administrasi publik dengan administrasi bisnis, karena tadi di awal paradigma ini kehadirannya itu betul-betul disupport oleh administrasi seorang ibu dan saudaranya yang namanya administrasi bisnis. Jadi bayang-bayang itu tetap ada. Dan dalam perjalanan waktu administrasi publik tidak mau selama-lamanya disupport dengan administrasi bisnis, dan rasanya kalau nanti
diwarnai dengan administrasi bisnis, sama juga nanti berulang lagi cerita dengan ilmu politik tadi, semuanya dengan diwarnai ilmu politik. Mencoba untuk memisahkan diri, dan kemudian dalam perjalanannya administrasi publik betul-betul memfokuskan diri pada pengembangan organisasi yang berbasis dengan ilmu jiwa sosial dan nilai-nilai demokrasi birokratis. Dan baik pada organisasi publik maupun sedikit ada di bisnis, tapi tidak sebagai pemanis saja gitu ya, kira-kira di dunia di administrasi bisnis itu. Nah, baru setelah dia settle ya, kemudian dia betul-betul merasa jati dirinya itu sudah betul-betul settle, fokus dia adalah di nilai-nilai demokrasi birokrasi, maka di paradigma keempat inilah dia kemudian dihantarkan oleh ibunya, dibikinkan rumah sendiri yang namanya administrasi publik. Jadi lahirlah paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Ya, paradigma ini mencoba untuk menemukan fokus administrasi publik dalam bentuk ilmu administrasi publik secara murni. Dan kemudian melanjutkan cerita pada paradigma keempat yang fokusnya apa? Menetapkan pada pengembangan teori, dan paradigma ini berfokus pada perkembangan teknik-teknik terapan ilmu manajemen ya, dan kondisi ini memperkuat tautan hubungan antara administrasi dengan administrasi publik, dan ada juga administrasi publik serta teknologi dan sosial yang memperkuat dengan perkembangan lokus administrasi publik. Ya, jadi lokusnya semakin dipertajam dengan apa? Dengan prinsip-prinsip atau fokus yang dipelajari dalam administrasi publik. Loh, Bu, kok ada administrasi bisnis? Iya, tetap. Karena apa? Dia tidak bisa lepas dari teori organisasi yang diusung yang dipelajari dari ilmu administrasi bisnis tadi. Ya, tetap. Karena itu dalam perkembangan paradigma administrasi publik nanti kan ada yang namanya pihak swasta yang mewarnai dari perkembangan administrasi publik di paradigma yang selanjutnya. Karena basicnya, secara basic itu sudah ada cikal bakal pewarnaan dari, meskipun sewarna saja ya, segaris warna saja, tapi ada embrio yang mengembangkan itu dari cikal bakalnya dari administrasi bisnis. Kemudian perkembangan pesat pada paradigma ini ya, bahwa banyak kajian dilakukan di bidang ilmu kebijakan, ilmu politik, proses perumusan kebijakan, analisis dan evaluasi kebijakan publik. Karena itu Nicholas Hari menyatakan bahwa fokus administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen, kemudian lokus administrasi publik adalah kepentingan publik, ya, public interest dan masalah-masalah publik atau public affair. Begitu kira-kira. Jadi begitu settle-nya di paradigma yang pertama ini, bahwa lokus dan fokus administrasi publik itu sudah betul-betul ditemukan, dan di titik inilah perkembangan administrasi publik menjadi paradigma selanjutnya itu dari titik di paradigma kelima dari Nicholas Henry. Karena apa? Karena administrasi publik sudah mempunyai rumah sendiri yang namanya ilmu administrasi publik yang mempunyai fokus dan lokus yang sudah jelas. Dan mulailah berkembang paradigma-paradigma selanjutnya, lahirlah paradigma baru, lahirnya paradigma demi paradigma, sampai hari bahan diskusi. Coba cari beberapa paradigma ya dari beberapa ahli yang masuk dalam paradigma old administration, ya. Siapa pakarnya, ya, siapa pakar paradigma tersebut, dan kemudian
paradigma apa saja yang diusung? Bisa dipahami ini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, terutama nanti isi dari setiap pendekatan dalam paradigma tersebut itu kira-kira apa saja, itu yang mau nanti Ibu diskusikan di sesi berikutnya. Itu ya, sampai di Ya, sini. Bu Ista. Oke, kira-kira sampai di sini saja perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan menjadi keterangan yang berkah dan bermanfaat. Kita ketemu minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih baik, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberikan panjang umur oleh Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, baik berupa ibadah, mencari ilmu, hablum minannas, dan hablum minallah melalui ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan setiap hari. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.